Halo Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pastor Indra Dalmau di pagi hari ini dalam Kerinduanku Channel. Wow, luar biasa di pagi hari ini dapat bertemu kembali dengan setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang selalu setia menonton dari Kerinduanku Channel. Doa saya, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di setiap kehidupan Anda semua. Haleluya. Di pagi hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikan renungan singkat yang saya harapkan dapat memberkati setiap kita sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Mari sebelumnya bersama-sama tundukkan kepalamu. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Kami datang di pagi hari Tuhan Yesus Kristus menghampiri tatamu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Bapa untuk kami dapat merasakan nafas Tuhan Yesus Kristus, udara yang segar Tuhan Yesus. Nafas kehidupan yang berasal daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu kami ingin duduk diam. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan renungan yang dapat menguatkan setiap kehidupan kami Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah bagi setiap kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Kerinduanku dimanapun Anda berada yang mendengarkan Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Topik renungan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini diberikan tema kuasa Allah melalui karya penebusan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, mentransformasi hidup kita. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Kita percaya bahwa kita setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita telah memiliki, kita telah menerima kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yaitu karya penebusan. Amin, karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang Dia berikan cuma-cuma, yaitu tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Sehingga membasuh dosa kita, menjadikan kita layak untuk menghampiri tata Tuhan. Bahkan kita telah dilepaskan dari setiap ikatan dosa-dosa kita, telah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Nah, maka di pagi hari ini memberikan beberapa poin, 3 poin mengenai hal yang Tuhan berikan melalui karya penebusannya bagi setiap kita. Yang pertama yaitu adalah kuasa pembebasan. Mari bersama-sama kita melihat di Efesus 2 ayat 1 hingga 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi begitu luar biasa. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita telah diberikan karya kuasa pembebasan dalam kehidupan kita. Kuasa pembebasan dari apa? Kuasa pembebasan dari segala dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kuasa pembebasan dari setiap kutuk, kuasa pembebasan dari setiap rasa takut, dari setiap hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kuasa pembebasan dari setiap ikatan iblis yang menggerogoti kehidupan kita, yang menggerogoti selalu pemikiran kita. Dan di sini dengan kuasa darahnya yang mahal, Dia telah memberikan kita pembebasan. Jangan pernah takut lagi, jangan pernah merasa kita diintimidasi lagi dengan setiap dosa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa ketika kita pernah jatuh dalam dosa-dosa kita, namun kita telah menerima karya keselamatan penebusan dari Tuhan, maka kita telah dibebaskan, maka kita telah memiliki kemenangan dalam Kristus. Karena itu mari setiap kita yang telah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjaga setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kehidupan kita. Menjaga dengan apa? Dengan tidak melihat lagi ke masa lalu kita, dengan tetap menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup kudus. Dan ketika kita telah menerima karya pembebasan itu,
Percayalah bahwa setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ada bagi kita yang diintimidasi dengan masa lalu kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami, sedang merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini pekerjaan kita mungkin membawa kita dalam kita semakin jauh kepada Tuhan. Atau mungkin kita sedang terjebak dalam setiap pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah merasa kita kecil. Datang kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Dan biar Tuhan membebaskan setiap belenggu yang dalam kehidupan kita. Dan ketika telah menerima kuasa pembebasan itu, mari percaya diri dalam Tuhan. Dan jangan kita berbuat dosa lagi. Percaya bahwa kita telah ditebus. Percaya bahwa kita telah dimenangkan. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu transformasi hidup. Efesus 4 ayat 22 hingga 24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu kamu menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasannya oleh nafsunya menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat tadi mengajarkan agar kita mengenakan manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika kita telah menerima penebusan dari Tuhan, maka kita telah menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita telah menanggalkan tubuh kita yang lama, dan kita mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang telah ditebus oleh Tuhan, yaitu tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu kita harus mengalami transformasi hidup. Transformasi hidup seperti apa? Jika dahulu kita merasa bahwa kita telah hidup dalam kekelaman, kita hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa kita, maka mari melangkah ke masa depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Kita melakukan transformasi bahwa kita tidak akan hidup lagi sama seperti masa lalu kita. Dalam kehidupan orang Kristen, kita harus ada setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik perkembangan secara rohani kita semakin bertemu kepada Tuhan. Dan perkembangan secara tubuh kita, jasmani kita kepada Tuhan. Yaitu pekerjaan kita diberkati, studi kita diberkati. Bahkan roti makanan kita juga diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang dipermuliakan oleh Tuhan. Mari raihlah transformasi hidup itu yang sudah kita dapatkan melalui karya penebusan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan dari kuasa karya penebusan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah jaminan pengampunan. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, maka jaminan pengampunan Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa kita. Tuhan sudah melemparkan masa lalu kita. Tuhan sudah meninggalkan masa lalu kita. Bahkan Tuhan tidak ingin mengingatnya kembali. Jika Tuhan tidak ingin mengingatnya kembali, kenapa kita harus mengingatnya kembali? Kenapa kita harus kembali lagi dalam dosa masa lalu kita? Kenapa kita harus lagi jatuh ke dalam lubang yang sama? Mari, hargailah jaminan pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita. Maka di saat mungkin kita sebagai manusia, terkadang bisa saja kita bisa jatuh lagi. Dan ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka kembali dengan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan kasih yang sempurna, maka kembali Dia mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Dan satu yang ingin saya tekankan, jangan sampai kita terlambat untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Karena itu tetaplah jagalah kekudusan kita. Jagalah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Dan biarlah kematian Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita, menjadi hal yang kita jaga dengan baik-baik. Dan menjadi hal yang terus kita jaga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita meresponi firman Tuhan, karya penebusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan kita menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih atas karya penebusan Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami akan terus menjaganya dalam kehidupan kami, Bapa. Demikian renungan di pagi hari ini. Kami berikan kepadamu, Tuhan Yesus, segala hormat, segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi. Dan jangan pernah lupa bahwa yang punya surga, grace and love with you. Bye.